Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil waqti min syahril dzilhijjah, syahrun thalathatun mutawalliyah min ashharil hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم والحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام ونعمة الإحسان وألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله نصلي ونسلم على رسول الله سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأمته وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى وسلم على سيدنا محمد صاحب
البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا باليومنا هدى إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قالوا سبحان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya. Kita memulai tahajud berdoa kepada Allah, memanfaatkan hari-hari yang terbaik di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita, terutama insyaallah mengabulkan semua doa-doa kita di subuh. Amin Allahumma amin. Usahakan baca doa bareng-bareng saya sekali, Bapak Ibu diikuti sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu, anugerahkan kepada kami ridho-Mu dan surga-Mu. Ya Allah, kami mohon berlindung kepadamu dari murka-Mu dan siksa api neraka-Mu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan mutaqabbalan wa ashifan min kulli da'in wasaqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, tambahkanlah kepada kami ilmu agama kami, lapangkan rezeki kami, berikan kami pemahaman yang benar tentang ilmu, jadikan amal kami amal yang soleh yang Kau terima. Ya Allah, sehatkan kami, jauhkan kami dari penyakit yang berat di akhir usia kami. Jauhkan kami dari penyakit yang menular. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Ya Allah, aku ridho Engkau Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, Nabi Muhammad Rasulku, Quran kitabku. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli
wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijali. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kikir dan pelit. Kami berlindung kepadamu dari lemah dan kemalasan. Kami berlindung kepadamu dari terlilit hutang dan tekanan orang lain. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Silakan bersalaman kanan kirinya. Semoga Allah mengampuni dosa di majelis ini sehingga Allah memberikan rahmat. Silakan ibu-ibu bersalaman kanan kirinya. Tabibun yang saya hormati, pengurus Masjid Baitur Rahim, para sesepuh, para penasehat, para guru, para orang tua yang saya takdimi, mohon izin dan mohon maaf. Mudah-mudahan segenap para sesepuh pengurus Masjid Baitur Rahim senantiasa berada dalam kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh dan jamaah ta'lim subuh Masjid Baitur Rahim yang saya hormati. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada subuh Kamis ini kembali Allah mempertemukan kita di waktu yang terbaik dalam suasana yang baik. Waktu terbaik memang subuh adalah waktu yang terbaik. Sampai Nabi mendoakan kepada orang yang beramal di waktu subuh dengan doa keberkahan. Al-barakatu fi bukuriha. Selamat Bapak Ibu ini yang bisa beramal di waktu subuh, itu spesial mendapatkan doa langsung dari baginda Nabi. Al-barakatu fi bukuriha. Selamat kata Nabi, keberkahan, kebaikan, nikmat yang tanpa batas dianugerahkan kepada orang di waktu subuh dengan semua amalnya. Makanya coba dicek, hampir semua amalan di waktu subuh itu pahalanya tanpa batas. Jangankan sholat wajibnya, apalagi zikirnya. 2 rakaat sebelum subuh aja, itu sholat sunnatnya aja. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, andai kata kau kumpulkan semua nikmat dunia ini, baik nikmat yang terlihat dengan mata maupun nikmat yang tak terlihat dengan mata kalian, kau kumpulkan semua itu, tak akan bisa mengalahkan tentang kemuliaan yang Allah janjikan bagi orang yang bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dahsyat. Belum lagi mohon maaf tahajudnya, mungkin belum witirnya, belum sholat subuhnya, belum berjamaahnya, belum taklim subuhnya. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sampai sekarang sedang puasa, meniatkan berpuasa. Subhanallah. Subuh ini waktu yang spesial, dan yang paling hebat lagi, Bapak Ibu hari ini sedang dihantarkan oleh Allah dengan takdir waktunya, berada pada ayyamul ashri Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan ini sudah masuk pada hari yang keempat ya, di 10 hari pertama Dzulhijjah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini hari yang keempat. Imam As-Suyuti menyebutkan, bagi orang yang tidak berhaji dalam tahun haji, jangan khawatir. Memang kita tidak mendapatkan momentum sakralnya Arafah, mustajabnya Arafah, tapi Bapak Ibu diberikan Allah 10 hari terbaik di bulan Dzulhijjah yang Allah berjanji dalam surat Al-Fajr tentang keutamaannya, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar yang terbit pada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah.
Sepakat semua ahli tafsir, dari mulai tafsir kontemporer sampai tafsir dulu, ya, tafsir-tafsir yang memang Mustafa Al-Maraghi misalnya, sampai Sayyid Ibnu Katsir, dia menyebutkan yang disebut dengan walayalin ashri, 10 malam itu maksudnya adalah ayyamul ashri min Dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, Lataiful Arif, dia menyebut begini, 10 hari pertama Dzulhijjah itu lebih baik dari 10 hari terakhir Ramadan, andai kata tidak ada malam Al-Qadar. Andai kata tidak ada malam Al-Qadar. Jadi kalau 10 hari terakhir Ramadan itu tidak ada malam Al-Qadar, Pak, 10 malam terbaiknya ditempati oleh 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang sedang kita jalani. Cuman karena 10 hari pertama ada Al-Qadar, ya, maka tetap ditempati oleh 10 hari terakhir Ramadan yang khairun min alfi syahr. Tapi bukan berarti untuk kita saingkan, bukan. Artinya bahwa ketika Bapak Ibu diberikan Allah anugerah kembali umur dan kesehatan, nikmat dalam ibadah, masuk pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah anugerah yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tahu tentang ini semua, dia akan menjadikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, meningkatkan taqarrub, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan amal-amal soleh yang biasa dia kerjakan, tapi mungkin mohon maaf lebih dia fokuskan karena dia tahu kenikmatan waktu yang sedang Allah berikan, karena ibadah itu acap kali bisa meningkat status amalnya ketika dikerjakan pada waktu-waktu terbaik, termasuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampai mohon izin Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyitir tentang 10 pertama Dzulhijjah dengan hadis yang sahih. Perhatikan kata Nabi, "Ma min ayyamin al-'amal salih ahabbu indallah min hadhihi al-ayyam ayyamul 'ashri min Dzulhijjah." Dengar informasi dari Nabi, dahsyat. Kata Nabi, tidak ada hari-hari di mana amal soleh kalian lebih dicintai oleh Allah dibanding pada hari-hari yang lain, melainkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi semua amal soleh yang Bapak Ibu kerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini, status amalnya ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah. Sahabat penasaran, nanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah? Yang kami tahu tidak ada pahala terbaik itu melainkan pahala orang yang berjihad di jalan Allah. Apa jawaban Nabi? Kalau ada di antara kalian yang keluar rumahnya membawa semua hartanya, berangkat ke medan perang, kemudian semua hartanya habis sampai nyawanya pun mati, dan pulang tinggal nama, pahala itu tidak bisa mengalahkan pahalanya orang beramal pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dahsyat banget tuh Pak. Jadi setiap amal kebaikan yang Bapak Ibu kerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, mohon maaf, bisa mengalahkan pahalanya jihad di jalan Allah. Jihad itu kan tak ada balasan kalau mati kecuali surga. Disebut dengan mati syuhada, syahid Pak. Mati yang benar, kesaksian di depan Allah karena dia keimanannya kepada Allah. Nah ternyata Allah nggak minta kita syahid Pak. Allah nggak minta kita jihad di jalan Allah. Tapi ternyata dengan beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, posisi amalnya, status pahalanya itu sama dengan jihad di jalan Allah. Ya. Maka selamat Bapak Ibu yang sampai pada hari ini diberikan Allah kekuatan untuk bisa membuktikan kualitas imannya dengan meningkatkan kualitas amal salehnya. Karena perhatikan, iman itu identik dengan amal saleh. Jadi jangan bicara punya iman kalau malas beramal saleh, ya kan? Sebaliknya, amal soleh itu disebut dengan soleh. Amal itu ketika dikerjakan karena iman kepada Allah. Kalau hanya berbuat baik, banyak orang berbuat baik tapi belum tentu karena iman Pak. Orang kafir aja kalau bicara baik banyak yang baik Pak. Tapi pertanyaannya apakah ketika dia berbuat baik karena Allah? Belum tentu. Maka disebut dengan amal itu saleh ketika amal itu bernilai kebaikan dan dikerjakan semata-mata karena Allah.
Maka amal saleh itu dirangkaikan dengan amanu. Saya pernah menyampaikan dalam ulumul Quran, dalam ilmu Quran itu ada disebut dengan ayat-ayat mutalazimah, ayat-ayat yang muqarranah. Apa Ustaz? Ayat yang beriringan. Beriringan itu kalau ini disebut akan berpengaruh dan menentukan pada ayat yang kedua atau pada iringan amal berikutnya. Namanya ayat yang beriringan. Contoh ada 4 di Quran. 1, ayat tentang aqimus shalat wa atuz zakat. Apa tuh? Dirikan sholat, keluarkan zakat. Artinya orang akan diterima sholatnya kalau dia mengeluarkan zakat. Zakat orang akan diterima kalau dia sholat. Ini gak bisa ditinggalin. Sholat, zakat, zakat, sholat, sholat, zakat. Setidaknya zakat yang wajib, zakat mal, zakat fitrah. Bahkan ulama mengatakan zakat maksudnya sedekah. Memang ideal itu Bapak Ibu, seusai sholat itu kita sedekah. Sedekah. Sholat subuh nih, Bapak Ibu bawa duit di sini, ada kotak infak masukin tuh. Duhur nanti sedekah lagi, asar sedekah lagi. Aqimus shalat wa atuz zakat. Itu ideal yang praktisnya. Umumnya ya monggo seusai sholat berbuatlah kebaikan. Karena efek dari sholat itu buktinya adalah kebaikan. Jadi udah sholat itu harus tambah baik gitu loh. Udah sholat tuh murah senyum gitu Bu sama suami gitu. Jadi udah sholat tuh apa senyum sama istri, jangan monyong udah sholat itu. Ya kan kalau udah sholat masih monyong, di mana sholatnya? Kalau udah sholat masih ngomongin orang, di mana sholatnya? Udah sholat itu bahagiakan orang lain. Itu sedekah. Jadi sedekah itu adalah setiap amal yang menyenangkan orang, itu namanya sedekah. Sampai kata Nabi, ada sedekah yang paling murah tapi ternyata besar pahalanya. Apa? Senyum. Makanya contohkan senyum yang ringan aja. Jangan sampai udah sholat kok cemberut gitu. Ada nggak di tempat sini Pak? Ibu-ibu tuh kalau sholat cemberut, ada nggak? Istri siapa itu? Atau saya tanya ibu-ibu, Bu ada nggak suami itu sholatnya rajin tapi udah sholat tuh kok cemberut gitu? Nggak ada. Ya, kayaknya kusam gitu mukanya gitu. Di mana letak kebahagiaan sholat itu? Sholat itu tidak hanya dalam efek pribadi, tapi juga punya kebaikan kepada sekitar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar. Sebaliknya berarti mafhum mukhalafahnya, orang kalau sholatnya benar akan benar dalam kehidupan sosialnya. Makanya mohon izin kalau ada orang rajin sholat tapi masih mohon maaf ngomongin orang, fitnah orang, gunjing orang, maling, itu ada yang masalah dengan sholatnya. Dan sejatinya mah kalau sholatnya benar akan benar dalam kehidupannya. Tidak mungkin Allah memerintahkan sholat, ini contoh kasus sholatnya. Tidak mungkin Allah memerintahkan satu amalan, apapun amalannya, termasuk sholat, melainkan mengandung hikmah kebaikan bagi orangnya, termasuk bagi orang sekitarnya. Apalagi sholat, tuh, masya Allah. Salah satu perintah yang tanpa perantara itu sholat, Pak. Kalau haji lewat malaikat, Quran turun lewat malaikat, wahyunya. Sedekah juga sama. Ada satu perintah Allah yang itu tanpa perantara langsung diundang Rasulullah. Lewat peristiwa Isra Mi'raj. Turun perintah apa? Salat. Maka idealnya, kenapa sholat itu sehari 5 kali? Maksudnya biar sholat itu Bapak Ibu terjaga tuh. Dari subuh sampai ke duha terjaga, duha ke duhur sampai terjaga, duhur ke asar terjaga. Apa yang terjaganya Ustaz? Hatinya terjaga, sikapnya terjaga. Maka yuk mulai perbaiki sholat itu, mungkin bukan perbaiki rokaatnya, bukan perbaiki cara sholatnya, perbaiki sikapmu seusai sholatmu. Ya, ketika sholat tangan teh ganas, apa mananya? Allahu Akbar. Gak boleh sombong, karena hanya Allah yang maha besar. Kita ini kecil, cuman badannya aja besar kita ini Pak. Ya kan? Bukan juga badannya besar, ya kan? Tapi harus merasa kecil di hadapan Allah, nggak boleh sombong. Dan sholat merasa paling segala-galanya, nggak boleh. Di mana Allahu Akbar itu? Mulutnya berucap, tangannya ngangkat, Allahu Akbar, engkau yang maha besar. Seusai takbir iftitah, itu pembuka terbaik pengakuan diri. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Terus sampai pada ujungnya, inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Masya Allah, belum tuntas salatnya udah mengakui dirinya, sesungguhnya kami ini akan kembali kepadamu ya Allah, lillahi rabbil alamin. Itu diakui. Setelah kita baca Al-Fatihah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yang 7 ayat ini akan menjadi jaminan kita menghatamkan Quran sepenuhnya. Hanya 7 ayat Al-Fatihah dibaca oleh kita terus. Baca surat pendek, kemudian ruku, gerakannya menunjukkan ketundukan. Dari ruku naik lagi ke atas, ingin bersaksi lagi lebih rendah, sujud langsung turun ke bawah. Masya Allah, semua rangkaian itu Bapak, bukan sekedar gerakan tanpa makna, bukan bacaan tanpa hikmah, tapi semuanya untuk membentuk kita menjadi orang yang baik selesai sholatnya. Orang baik selesai sholatnya, ya kan? Satu, di ayat mutalazimat, dirikan sholat, keluarkan zakat. Ayat yang kedua tuh, ayat yang berurutan ini biar Bapak Ibu ini maksudnya biar menyempurnakan amalan, jangan ditunda. Jadi kalau pengen diterima sholat kita, lihat selesai sholatnya apa yang dia kerjakan, harusnya apa baik gitu, ya kan? Itu pun menjadi indikator, ya kan? Dalam beberapa kitab, apa tanda orang sholatnya diterima? Selesai sholatnya ada kebaikan. Inna min jazail hasanat al hasanatu ba'daha. Jadi ketika dia selesai sholat itu, dia makin baik setelahnya. Sholatnya diterima. Makanya kalau sedang gelisah hati, jangan buru-buru sholatnya. Nanti gak pengaruh sholatnya, agak tenang sholat itu. Biar dia selesai sholatnya ada kebaikan. Setidaknya mohon maaf, cobalah. Orang itu kalau benar sholatnya Pak, jangankan jauh dari waktu sholatnya, dia ketika salam, assalamualaikum, setidaknya ada kebahagiaan dia rasakan. Bapak Ibu yang sudah menikmati sholat itu selesai salam itu agak tenang diri kita. Alhamdulillah, ya kan? Apalagi kalau betul-betul dia pahami sesuatu, dia menjaga dari waktu ke waktu, dia jaga dari subuh sampai ke duha, ya, dia jaga perbuatannya, tidak mau tangan yang sering tahiyat ini melukai orang lain, menyentuh yang bukan muhrim, tidak mau mulut yang membacakan bacaan baca sholat itu sampai menghina, mencaci, memaki. Mohon maaf apalagi sampai merendahkan pasangannya, ya, sampai mungkin sumpah serapah dengan anaknya, atau mungkin menyinggung orang tuanya, dengan tetangga dia jaga. Kenapa? Ini bibir dipakai bacaan sholat, mengagungkan Allah, tak pantas untuk dijatuhkan pada kehinaan sampai kita tidak punya kebaikan di hadapan. Apalagi mata yang sering pejam ketika sholat, memahami bacaan itu, tak pantas melihat, mohon maaf, video yang gak benar, tidak pantas melihat aib aurat yang bukan muhrim. Masya Allah, hati-hati ini. Penelitian menunjukkan Indonesia darurat cabul, bukan karena salah matanya sebetulnya. Memang sekarang sudah terbuka banget Pak informasi itu. Sekarang tuh gampang banget mencari sesuatu yang membuat kita, mohon maaf, syahwat kita jadi nafsu Pak. Kalau dulu tuh susah nyarinya kalau ngintip. Bapak kalau pengen ini ngintip, sekarang gak usah ngintip lagi Pak. HP Bapak ini bisa dibuka dengan gampang. Buka TikTok aja keluar, kayak mana aja Bapak. Mohon maaf. Makanya dosa terbesar laki-laki itu di matanya. Dosa terbesar perempuan di mulutnya. Iya kan? Laki di matanya, perempuan di mulutnya. Maka pantaskan ketika sholat tunduk itu, ya Allah, mata ini kalau pernah melihat yang tidak baik, tolong diampuni. Ini di 10 hari pertama Dzulhijjah itu, fala tadlimu fihinna anfusakum, itu untayan ayatnya begitu tuh. Di surat At-Taubah ayat 36. Hafalin ayat ini kan? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Salah satu di antara yang mesti kau jaga di 10 hari pertama Dzulhijjah adalah fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kau menzalimi diri kalian sendiri. Apa disebut dengan zalim itu? Berdosa dengan apa yang ada dalam diri kita.
Mata melihat yang tak baik, telinga mendengar yang tak baik. Jangan dibiarkan itu. Jangan dibiarkan. Justru di 10 hari pertama Dzulhijjah ini berikan haknya kepada anggota tubuh kita dengan hal-hal yang baik. Ini mata punya haknya Pak. Nanti kan akan baca tuh di hadis kita ini, ya. Kata Nabi apa? U'tu a'yunaha bihaddi haqqaha. Berikan hak kepada matamu dengan bagian dari ibadah. Apa ibadahnya mata? An-nadratu ilal mushaf. Setidaknya memandangkan matanya kepada mushaf. Mushaf apa Ustaz? Quran, hadis, atau mungkin pada kebaikan yang lain. Ayo mata kita lihatin apa? Dari mulai bangun dibuka mata sama Allah, itu nikmat Pak. Itu nikmat, tak bangun langsung. Dan ini mata ini Masya Allah Pak, beda kayak kacamata ya. Kalau kacamata ada ukurannya kan, min 2, min 3 plus berapa. Kalau mata kita langsung Pak, diatur oleh Allah tas. Nggak ada cembung, nggak ada cekung, nggak ada. Kita bisa bedain mana istri kita, mana istri tetangga. Gak tertukar kan. Bisa bedain mana sendal kita, mana sendal orang. Kayak ternyata gak pakai sendal ke masjidnya. Ya kan pulang-pulang ambil sendal siapa? Bisa bedain. Ternyata harta ini Bapak Ibu tergantung kepada isi dari matanya juga. Ya Allah, akan dihisab oleh Allah. Ya Allah, coba dicek dari mulai bangun sampai tidur, lihat apa matanya. Kadang-kadang apalagi mau dikit, survei menunjukkan mata-mata apa nih? Apa namanya? Mata-mata orang kita, mohon maaf Pak, di akhir-akhir ini sudah tertuju bukan lagi, mohon maaf, kepada dunia nyata, tapi sudah pada dunia digital Pak. Kalau dipikir sama kita, ini mata ini Pak, setiap bangun sampai tidur itu, kalau dihitung oleh kita, lebih banyak melihat HP-nya dibanding melihat dunia nyata. Coba, apalagi anak-anak kita sekarang gadget 4 jam, 5 jam main game itu Pak, gini aja. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sih kayaknya enggak terlalu ya. Enggak jauh beda. Sekarang jujur aja coba, bapak ibu yang bermain WhatsApp, WA, lebih sering buka WA-nya atau buka Quran? Jujur aja coba. Itu mah kita coba-coba untuk ya merenung aja gitu kita aja. Ya kan apalagi yang bermedsos banget tuh, yang punya Facebook, punya IG, bapak ibunya gitu aktif di IG, di medsos, aktif di YouTube ini. Ya nggak apa-apa, tapi manfaatnya ada gitu. Jadi jangan lihat yang nggak benar gitu. Kalau YouTube ya ada YouTube yang Pak Joko ya kan, yang ada ceramah-ceramahnya gitu kan, atau mungkin ada ilmunya, atau YouTube yang mencintai terakhir ini gitu kan. Jangan lihat-lihat yang lain. Kalau YouTube lihat YouTube yang nggak benar. Karena kenapa? Ada orang yang mengambil keuntungan dari itu Pak. Dan mohon maaf, yang lebih menjanjikan itu bukan yang baik Pak. YouTube yang kurang baik yang menjanjikan itu. Bapak kalau lihat apa tuh namanya tentang apa grid YouTube itu apa? Lebih game Pak. Game itu jutaan yang nonton Pak. Game-game itu orang main game di YouTube itu jutaan yang nonton. Live aja itu ada yang komentar. Tapi kalau saya ceramah begini Pak, live-nya untuk 4 orang, 5 orang, 7 orang. Tapi kalau live-nya mohon maaf, TikTok yang joget-joget itu Pak, itu ribuan. Sampai berani ngasih ikan paus, berani ngasih bunga, ngasih love, bayangin coba Pak. Akhirnya karena ada keuntungan, mohon maaf, banyak generasi-generasi yang dia membuka auratnya agar orang lihat TikToknya dia, padahal dia sedang menyimpan satu keburukan. Tidak sedikit rumah tangga yang bercerai gara-gara suami senang melihat begitu. Istrinya udah gak demen lagi, udah ilfil melihatnya. Mungkin mohon maaf gitu ya, yang gitu dilihat istrinya gak pernah dilihat. Padahal yang paling demen dari istri itu apa? Pujian dari suami. Walaupun istrinya gemuk, kalau dipuji sama suami, oh Pak, udah gak langsing itu istri. Sama Bu, laki juga selalu dipuji sama istrinya. Walaupun suami ibu itu molot jelek, dipuji sama istri udah kayak Raffi Ahmad dia ngerasakan. Yang penting puji itu istrinya. Udah tua aja masih mau
Tapi hari ini hilang pujian itu. Kenapa? Karena sudah puas dengan melihat apa yang dia tonton. Kering pujian dari bibir seorang suami kepada istri, begitupun kering pujian dari istri kepada suami. Coba cek di pengajaran agama itu. Perceraian dari mulai ke sini itu akibatnya gara-gara salah satunya itu. Suami yang senang main game. Apa jangan salah. Kalau bapak mungkin enggak ada pak usia kayak usia saya itu masih senang. Ya main game. Orang kerja di kantor, stres sedikit main game. Kerjanya cuma sejam, main gamenya 4 jam pak bareng-bareng. Ya Allah. Kalau kan main catur di kantor tuh ya kan. Main catur, main apa? Sekarang main game, buat mojok masing-masing di kantin. Bukannya makan, main game. Ya Allah ya. Ya, nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bagian di antara orang yang sedikit di akhir zaman ini. Ya, di saat orang bergeser pada semua itu, Bapak Ibu masih ada yang mengingatkan, termasuk mengingatkan saya, diingatkan juga, ya kan. Taklim, alhamdulillah, ya kan. Kita termasuk orang yang taklim langsung bertemu Pak. Kadang-kadang udah mulai sedikit. Sekarang orang taklim pengennya pakai itu Pak, Zoom, online, buat datang. Maksudnya tapi nggak di mana untuk memudahkan saja. Tapi nggak apa-apa, silakan aja. Gitu. Nah kita, Bapak Ibu, alhamdulillah masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bertemu di masjid. Ya kan? Apa bedanya Ustaz? Lebih baik mana antara orang yang taklim satu majelis ketemu dengan orang yang online ketemu Pak? Setidaknya kita bisa bersilaturahim, ya kan, bareng-bareng. Satu ya, aqimus salat wa atuz zakat. Coba mulai dipikirkan, ya kan, tentunya direnungkan oleh kita. Kalau orang sholatnya diterima ketika dia selesai sholatnya bisa berbuat kebaikan. Jadi ada gitu, impact dari sholatnya itu ada dalam kehidupan. Ayat kedua yang mengatakan tentang atiullah wa atiur rasul. Ayat mutalazimah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Gak akan disebut sempurna taatnya kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Rasulullah. Ketaatan kepada Rasul itu juga tergantung ketaatannya dengan Allah. Ini gak bisa dipisahkan. Karena ada bilang begini, gak usah muji-muji Nabi, nanti syirik, muji Allah aja. Salah tuh orang berpikirnya. Orang tuh ketika muji Allah otomatis dia akan menjadi umat yang baik kepada Rasulullah. Orang ketika muji Rasul bukan berarti merupakan Allah, karena Allah telah menyandingkan dengan Rasulullah. Ketaatan kita kepada Allah itu sejauh mana ittiba'ur Rasul. Jelas ayatnya, surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu ada ittiba di sana. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai Muhammad kepada umatmu. Ini kata Allah nih. Ini pernyataan Allah. Qul, katakan hai Muhammad. Kalau ada kata qul berarti amar fi'il. Katakan, sampaikan, viralkan kalau perlu. Viralkan ya Muhammad kepada umatmu. In kuntum, jika kalian, umat Nabi, jika kalian tuhibbunallah, mencintai kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maknanya apa? Mukhatabnya kepada Rasulullah. Ikuti engkau ya Muhammad. Berarti pujian, ketundukan kita mengikuti sunnah Nabi itu bukti kecintaan dengan Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau mereka mengikuti ketentuan Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kepada kalian. Bahkan yaghfir lakum dzunubakum, bentuk kecintaan Allah dengan diikuti sunnah Nabi itu akan mengampuni dosa-dosa kalian. Masya Allah. Maka hampir semua amalan yang sunnah itu Pak, bukan hanya berpotensi punya pahala, tapi semua amalan itu berpotensi menjadi ampunan dosa. Ya, Bapak ngelakuin sunnah-sunnah berjamaah ini bukan sekedar pahala Pak, dosa diampuni nih. Jadi kalau amal soleh itu, mohon maaf nih, naik pahalanya, turun dosanya. Itu bersamaan tuh. Jadi sholat subuh naik pahalanya, turun dosanya. Apalagi taklim subuh naik pahalanya, turun lagi. Begitu Pak. Hebat itu. Ya maka fattabi'uni yuhibbukumullah. Maksudnya apa? Coba diorientasikan ketika melakukan amal soleh, bukan sekedar mengerjakan, tapi kerjakan amal soleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Karena tidak mungkin disebut taat dengan Allah kalau dia tidak taat dengan Rasulullah. Maka kenapa mohon maaf saya sering baca sholawat gitu?
biar mengingatkan dengan kita juga gitu loh, karena Allah mencintai kepada Rasul ya sampai berselawat kepadanya. Kita baca salawat bukan karena salawatnya enak, bukan karena mau sedih-sedihan, bukan, ngapain sedih-sedihan ya, tapi kalau orang memang berselawat dengan Nabi pasti otomatis dia punya kecintaan, kerinduan kan. Salah satu di antara amanah Bapak kalau ada orang haji, tetangga kita haji tuh, Bapak datang kan, ngapain? Ya bisa silaturahim, dia kan dari walimatul haji itu. Nah, salah satu amanah Bapak apa dititipkan ke dia? Titip ya salam sama Rasulullah. Bapak ngomong gitu, jangan titip kurma 2 kilo ya. Kecil amat urusan minta kurma. Ya kenapa beli? Tolong ya ibu-ibu, tolong beliin teh warna emas-emas itu. Ya Allah ya Rabbana. Ya kan. Kalau titip itu jangan baik-baik, titip salam sama Rasul. Itu jangan main-main, titip salam sama Rasul itu berangkat dari kecintaan seorang hamba. Kata Nabi, perhatikan, siapa yang berkunjung ke makamku setelah aku mati, maka dia sedang berkunjung kepadaku di waktu aku hidup. Bapak menyampaikan salam itu, terus Rasulullah itu menerima salamnya, Pak. Jangan disangka dahsyat itu. Makanya kenapa haji itu ada ke Madinah dulu sampai ada arba'in, itu biar membuktikan kecintaan dengan Nabi. Siapa orang yang datang kedua karena suci tapi tidak berkunjung ke makamku, kata Nabi, fahuwa takabbur, maka dia termasuk orang sombong. Ya, ada yang haji tahun ini jamaah kita. Ada di sini. Haji, salamnya buat Rasulullah pada Nabi nanti. Walaupun dia sampai sana bisa nggak menyampaikan, ya terserah. Yang penting kita udah menyampaikan dari sini. Memang sudah diingatkan, sampaikan salam. Ya kan setidaknya minimal dia menyampaikan salam di masjidnya. Ya kan? Ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala ikhwanina. Salam dari saudara-saudara kami di tanah air ya Rasulullah. Ya karena kalau dari sini sebulan. Tak akan ada sesuatu yang sia-sia, Pak. Setiap kebaikan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. 2. Apa tadi yang pertama? Dirikan salat, keluarkan zakat. Itu ayat yang berikutnya. Kedua, atiullah wa atiur, taat pada ayat ketiga tentang anishkurli waliwalidayk. Apa? Bersyukur kepada Allah, berterima kasihlah dengan kedua orang tua. Ini ayat yang beriringan, Pak, nggak bisa dipisah. Sehebat-hebatnya Pak bersyukur dengan Allah, itu nggak diterima kesyukurannya kalau tak baik sama orang tua kita. Makanya orang tua juga disandingkan dengan Allah. Makanya ayat tentang berbakti itu sebelumnya dengan Allah dulu kan. Surat Al-Isra ayat 21, 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Disandingkan banget tuh. Dan aku menetapkan kepadamu, kata Allah, untuk menyembah hanya kepadaku dan berbuat dan kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Ihsan, sebutnya ihsan, Pak. Apa ihsan itu? Berbuat baik yang tanpa batas itu ihsan namanya, Pak. Ada adil, ada ihsan. Kalau adil berbuat yang sama, sejajar, itu namanya adil. Walaupun dalam hitungan nggak sama, tapi adil. Adil itu ketika berbuat baik, kita berbuat baik, minimal memberikan yang sama. Ya kan, Bapak Ibu aturan masuk kantor misalnya jam 8, pulang jam 4. Bapak Ibu mohon maaf, datang jam 8, pulang jam, itu namanya adil, cocok gajinya. Bapak Ibu datang jam 7, pulang jam 5, itu yang 2 jamnya, itu namanya ihsan. Bukan lembur berarti, ihsan itu namanya kebaikan, Pak, di luar gaji. Kalau kita nggak mau kan tetap berhitung kan, nah, jangan dihitung tuh ihsannya Bapak tuh begitu, ya kan. Jual beli ini GoFood itu dilihat di sana habis 35.000. Apa? Ibu pernah GoFood nggak? GoFood pesan makanan kan, Gojek. Berapa Pak? 35.000 katanya. Bapak Ibu kasih 40.000. Itu yang 35-nya adil, yang 5.000-nya ihsan.
Sama orang tua tuh harus begitu, Pak. Jadi maksimalkan kita itu harus lebih baik dari orang tua kita dengan kita. Walaupun Rasul sudah menjamin sebaik-baiknya anak sama orang tua gak akan bisa mengalahkan kebaikan orang tua sama anaknya. Betul nggak? Coba. Sebaik-baiknya anak sama orang tua, anak udah sampai ngehajiin orang tua nih. Ya, Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang hadis Khabariyah tentang seorang anak yang pernah menggendong ibunya berangkat haji, Pak, dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Dia menggendong ibunya, bayangin Pak, dia gendong ibunya dari Yaman. Dari Yaman tuh, kalau dari Yaman ke Mekah itu kalau jalan kaki butuh waktu 2 hari, Pak. Kalau pesawat 2 jam ke Tarim gitu. Ini 2 hari gendong ibunya, Pak, bayangin coba. Karena ibunya nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, duduk aja, digendong terus. Bayangin coba, sampai datang ke Mekah. Perhatikan Bapak Ibu, berdarah ininya apa? Punggungnya, karena tergesek-gesek dia menggendong pakai alat gendongan itu kan. Tersiarlah kabar ketika pakaian ihram merah, kain ihramnya. Ditegur, wahai anak muda, itu kain kamu berdarah. Apa dia bilang? Ini darah, bukan sembarang darah. Bukan sengaja saya melukai diri saya itu menggendong ibu saya dari tempat saya ke sini sampai terkelupas kulit punggung saya ini kan. Terus nanya, ya Rasulullah, saya ini berhaji dan berumrah, kira-kira sudah selesai belum saya berbakti kepada ibu saya, membalas kebaikannya dengan menghajikannya? Apa kata Nabi? Perhatikan, Allah ridho dengan apa yang kau kerjakan dan kau mendapatkan balasan yang luar biasa. Tapi demi Allah, kebaikanmu belum bisa mengalahkan tentang cinta ibumu kepadamu. Begitu. Kenapa? Ketika engkau berbuat baik kepada orang tuamu, mungkin kau mengatakan mumpung orang tua masih hidup. Tapi ketika orang tua melahirkanmu, yang dia harapkan apa? Biar cepat gede anaknya, biar cepat bahagia berumah tangga. Ini sudah beda dari sana juga niatnya itu Bapak Ibu. Maka sampai kapanpun kau akan bisa menyamakan atau membandingkan atau lagi membalas dengan sempurna kebaikan orang tua. Kecuali 3 katanya, kata ulama. Kecuali 3. Apa Ustaz 3 itu? Kalau anak sudah bisa mengandung lagi ibunya, kalau anak sudah bisa lagi melahirkan ibunya, dan anak sudah bisa menyusui lagi ibunya. Ada di dunia ini anak yang mengandung lagi ibunya? Nggak ada. Yang ada kita dikandung sama ibu kita. Jadi nggak mungkin lah, itu maksudnya itu nggak mungkin lah kita bisa membalas kebaikan orang tua dengan sempurna. Maka kecintaan, bersyukur dengan Allah itu nggak sempurna kalau kita tidak cinta dengan kedua orang tua. Makanya sekarang masih punya orang tua yang masih hidup, orang tuanya berbakti lagi, berbuat baik. Kalau orang tua sudah nggak ada, semoga amal-amal soleh kita mengalir kepada kedua orang tua. Insya Allah. Dan aqimus shalat wa atuz zakat, ya kan? Kemudian tadi apa? Atiullah wa ati Rasul. Yang ketiga anishkuri wal. Yang keempat itu yang saya bilang tadi, amanu wa amilus shalih, beriman dan beramal saleh. Jadi amal saleh Bapak Ibu dipastikan karena Allah. Maka di 10 hari pertama Dzulhijjah, setiap amal apapun, besar maupun kecil, ringan maupun berat, mudah Bapak kerjakan ataupun mungkin berat Bapak kerjakan, selagi karena Allah, maka status amalnya di 10 hari terbaik ini, mohon maaf, bisa mengalahkan jihad di jalan. Apa amalan terbaik di 10 Dzulhijjah ini Ustaz? 1, saya ingatkan, kasratul dzikri, banyak-banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Allah sebutkan di Quran, surat Al-Hajj itu, lihat kalau semua fi ayyamin ma'lumat, katanya. Perbanyaklah kalian untuk menyebut nama Allah di hari-hari bukan ini. Banyak-banyak zikir, ya kan? Zikirnya minimal zikir dengan lisan. Apa zikirnya Ustaz? Fa'akthiru minat tasbih wat tahmid wat tahlil wat takbir.
perbanyak oleh kalian membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu berbanyak. Ya, itu amalan terbaik yang jelek. Coba ditargetkan Bapak Ibu, ditargetkan. Ya kan? Yang punya tasbih dipakai tasbihnya. Ya kan, 1000 kali baca tasbih, 1000 kali baca takbir, 1000 kali baca tahmid, alhamdulillah. Banyak takbir. Di 10 hari pertama Dzulhijjah. Subhanallah. Ya kan? Yang kedua, berpuasa. Amalan terbaik di 10 pertama puasa. Kalau enggak minimal Bapak Ibu target puasa tanggal 9 Arafahnya. Jatuh itu hari Selasa, tanggal 26. Menteri Agama telah menetapkan kita Idul Adha itu tanggal 27 Mei bertepatannya. Di tanggal 26-nya sudah masuk hari Arafah. Targetin puasa. Itu amalan terbaik. Subhanallah. Ya kan? Kemudian amalan terbaiknya nanti adalah Idul Adha. Bapak Ibu melaksanakan sholat Idul, dipersiapkan Idul Adha itu harus lebih daripada Idul Fitri. Idul Adha itu jauh, Idul Adha Pak. Idul Fitri itu ya itu karena kita senang seusai Ramadan. Kalau Idul Adha memang spesial banget Rasulullah. Ya kan? Ramai Idul Adha itu. Cuma memang kalau di kita lebih ramai Idul Fitri. Idul Adhanya biasa. Kalau bisa Masjid Baitur Rahim itu, mohon maaf, bukan Idul Adha ini. Idul Adha itu takbirannya aja bisa dari tanggal 1 Dzulhijjah sebenarnya Pak, sampai tanggal 13 Dzulhijjah hari Tasyrik. Kalau Idul Fitri kapan takbirannya? Walitukbirul iddah walitukabirullah. Kalau kau sudah selesai 30 puasa, malamnya takbiran sampai kapan? Hatta al-imam yakhutubu ilal mimbar. Selesai, enggak boleh lagi takbiran. Jadi ini misalnya ini hari terakhir Ramadan tanggal 30 nih. Nanti buka maghrib udah takbiran tuh. Sampai kapan? Sampai besok pas imam naik ke atas mimbar khatib Idul Fitri. Selesai, cuma semalam takbirannya. Idul Adha dari 1 Dzulhijjah kemarin itu Pak, nanti sampai tanggal 12 itu boleh disunahkan takbir, namanya takbir mutlak. Kalau takbir muqayyadnya pada malam Dzulhijjah, pada malam 10-nya itu takbir muqayyad namanya. Bapak Ibu di masjid takbiran Idul Adha sampai kapan? Sampai hari Tasyrik, 4 hari dari sana. Lama Idul Adha itu. Ya, cuman kalau kita menguruskan Idul Fitri kan, kenapa coba? Ada opor semuanya. Ya, mungkin ya karena mungkin apa ada silaturahim. Jadi Rasulullah itu Idul Adha Pak. Oh Idul Adha Rasulullah senang banget itu. Ya kan? Cuman kita lebih kecil Idul Adha itu kadang-kadang kita kurang. Nanti Idul Adha bapak sholat, ya kan? Ditekankan banget ke sholat Idul Adha itu sampai ayatnya fasalli rabbika. Sholat terengkau 2 rakaat sebagai amalan orang-orang soleh sebelum kalian. Fasalli rabbika, sholatlah kalian kepada Tuhanmu. Maksudnya apa? Sholat 2 rakaat di hari raya Idul Adha. Maka Idul Adha itu dipastikan banget Pak, cari khotib yang bagus. Harus sampai dapat makna tentang pengorbanan di waktu itu. Harus sampai pada puncak keikhlasan dan puncak kesabaran. Karena Idul Adha itu menggambarkan tentang kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan bukti kecintaan mengorbankan putranya Ismail alaihissalam, dan temukan dalam khutbah Idul Adha itu. Jangan sekedar cuma datang kumpul, kadang ngantuk juga pas khutbah itu. Ya nanti pulang selesai, mana sapinya yang sebelum enggak. Ya, alangkah sayang untuk hewan-hewan tiap tahun disembelih jadi korban lagi. Bukan pesta daging Idul Adha itu. Itu kembali adha pada kesucian batin. Maksudnya apa? Kesucian keterangan sebagaimana pancaran matahari pagi hari. Adha itu sama dengan kata duha. Duha itu mentari pagi, duha itu mentari pagi. Ada harapan di sana, ada ketenangan, kesejukan di sana. Orang kalau sudah sholat itu harus sejuk bawaannya. Harus tenang. Kenapa? Karena dia sudah menyembelih sifat-sifat egonya. Dia sudah menyembelih sifat-sifat keburukannya yang ada dalam ketenangan. Bukan itu. Nah, maka amalan terakhir yang terbaik di 10 Dzulhijjah itu adalah puncaknya adalah Yaumun Nahar. Apa Ustaz? Hari penyembelihan. Itulah kurban. Kurban. Mudah-mudahan
Masjid Baitur Rahim sudah menyiapkan sapi-sapi terbaik dengan pengkorban yang ikhlas, ya kan, dengan semua keilmuannya. Bapak Ibu yang sudah kurban tiap tahun terus kurban, istiqomahkan. Karena kata Nabi, ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalmu itu adalah amal yang terus menerus, walaupun cuma kecil. Bapak Ibu kurban kambing ini sudah sampai gotong 7 dapat tiap tahun, Pak. Adwamuha, dawam terus. Jangan punya kan sudah tahun kemarin, kalau ini nggak usah, terus kurban tiap tahun kurban, ya kan, apa-apa dimuliakan. Dan siapa orang yang punya kewajiban kurban ketika masuk pada hari Idul Adha, sah. Mereka orang yang punya kelapangan. Apa kelapangannya? Nah, ini jadi perdebatan. Jadi harus Bapak cari pengertian ini. Apa disebut dengan sama? Sama itu adalah orang yang punya harta di waktu itu, yang hartanya bisa membeli satu hewan kurban, maka dia punya kewajiban. Ya kan, mungkin kalau bahasa kita tuh orang sudah punya penghasilan apa? Ya kan? Bapak Ibu punya anak-anak kita sudah punya gaji semua, jangan dikurbankan lagi dengan harta Bapak Ibu, suruh dia kurban masing-masing, karena dia sudah punya penghasilan. Berapa gaji anak Bapak Ibu? Gak gede Pak Ustaz. Berapa? Cuma 5 juta sebulan. 5 juta wajib gak kurban? Wajib. Harga kambing berapa satu? Wah, kalau engkau punya kelapangan bisa membeli hewan kurban, wajib kau beli hewan kurban. Kalau ada orang punya kelapangan tapi nggak kurban, fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Kata ulama, falaysa minna, dia bukan dari umatku. Dan tak diterima sholat oleh Rasulullah SAW. Ibu punya penghasilan, bapak punya penghasilan, ibu punya simpanan uang, bapak punya simpanan uang. Terus kurbannya berapa? 2, jangan 1. Jangan 1. Udahlah 1 aja Ustaz. Bapak ikut, ibu ikut, anak ikut. Wah, itu mah namanya beli sapi doang, Pak, beli kambing doang. Kurban itu setidaknya harus terasa berat, Pak. Kalau nggak berat bukan kurban itu namanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim berat ketika menyembelih anaknya Ismail. Ya kan? Berat lah Ustaz. Sekarang kenapa? Anak mau sekolah, sekarang sembako susah, BBM naik, Dexlet 28.000 sekarang. Ya kan? Wah berat. Oke, berarti kita ambil yang memang kita mampu dan beli kambing 1 jadi sembelih. Ya kan, jangan sampai ingat ya Bapak Ibu, ini amanah tersebut. Dunia ini bisa kita jalani, yang dilihat bukan apa yang kau dapat, tapi apa yang kau lakukan dengan ini semua. Insya Allah mudah-mudahan rezeki yang kita terima Bapak Ibu bisa dipersembahkan di dalam ibadah-ibadah kita. Insya Allah. Jadi mungkin Bapak Ibu, saya mohon maaf mungkin nggak keburu baca hadis, sudah banyak ilmu yang bisa saya sampaikan di subuh ini. Setidaknya menguatkan aja deh dengan 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Walaupun Bapak Ibu sudah tahu tentang 10 hari pertama Dzulhijjah, ayo kita mengingatkan, mengingatkan, mengajarkan kembali. Ini sudah masuk hari yang kelima ya, hari yang kelima. Monggo, apa 5? Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya hari keempat, ya, berjalan. Mudah-mudahan dimudahkan Allah dalam hari ini dan dijaga diri ya di 10 Dzulhijjah itu, tinggalkan hal-hal yang maksiat, Pak. Tinggalkan, pokoknya hal-hal yang melalaikan kita udah tinggalin dulu. Sesuatu yang membuat kita jadi nunda-nunda sholat, terlambat sholat kita yang terlambat tadi. Kalau bisa di 10 pertama ini sebagai Ramadan, bagaimana Ramadan kan, nggak mau terlambat sholat, datang ke masjid lebih awal. Agar gitu ditingkatin banget begitu. Nah, kemudian amalan-amalan kesehariannya kan zikir. Zikir, ibu di rumah zikir, sambil gosok masak zikir, subhanallah, subhanallah. Bapak mobil zikir, keluar zikir. Saya sih sering mengenal bawa tasbih ya, bawa tasbih. Karena tasbih itu kan setidaknya kita terbawa, terpaksa untuk berzikir. Karena kalau tangannya kadang-kadang kita kaku, jarang gitu ya. Kalau tasbih dibawa kemana-mana mungkin Bapak Ibunya akan terbiasa. Setidaknya jalan tangannya.
Belilah tasbih yang bukan banyak, ada tasbih yang 5.000-an banyak, tasbih dari kayu. Malah kalau saya sering menyarankan kalau beli tasbih dari kayu dan batu. Jangan tasbih plastik. Kalau saya ya esensinya, kenapa? Ya memang esensinya sih sedikit gitu kan. Tapi minimal kalau kayu dan batu kata ulama dia ada ruh, ya. Ada ruh. Ya kan? Kalau plastik kan kita nggak tahu plastik apa yang dibuat, dari bahan apa ya. Tapi kalau kayu dan tidak harus mudah. Bapak kalau punya kayu di rumah, kecil-kecil aja bapak mau buat. Oh ini tak dibuat dari bentuknya kotak boleh. Iya penting bisa bentuk kotak. Tidak harus bundar tasbih itu. Dari kayu apa aja yang bisa bapak buat. Tidak apa-apa mau pakai sendiri. Ya tasbih kan jadi saksi lah ya buat cari tasbih yang 100. Jadi kalau bapak 1000 tinggal 10 kali putaran. Ya, yang otaknya gede-gede itu jangan. Kalau otaknya gede-gede itu ya kan, nggak kayak solid itu kan. Itu buat digantung gitu ya kan. Ini buat kita beli banyak lah di toko-toko juga banyak tasbih ya kan. Apalagi terus buka. Ini bagus tasbih. Kayu ini. Cuma kadang-kadang nggak dipandang orang. Orang lebih senang dari apa tadi kan? Kalau dari batu. Keren, kalau dari batu keren. Iya pak, bapak kalau kali-kali umroh tuh di Mekah itu kalau ada orang-orang Arab mungkin orang Arab asli itu kalau hari Jumat itu, apa dia kalau ke haram tuh bawa tasbih itu dari batu. Saya pernah, jadi saya pernah duduk sampingan saat pas kebetulan dia kita duduk di pas di masjidnya Jumatan, pas ada orang-orang Arab begini, itu dia bawa tasbih warnanya biru dari tirus itu pak. Ya kan saya bilang agak berat emang. Ternyata harganya itu pak, itu satu batunya 20 real. Satu batunya aja. Dia buat misalnya berapa? 33,99. Dikalahin aja itu. Makanya ada target 15 juta, 20 juta. Karena dari batu tadi. Nah, bapak yang punya batu-batu bacang buat tasbih itu. Terus banyak berarti kan? Nah, kalau enggak apa Tanjung Pinang itu namanya? Bungur. Bungur Tanjung Pinang. Kan sekarang udah gak musim lagi untuk cicit. Nah, bapak buat aja sekarang batunya dibuat tasbih benar-benar gitu. Oh, keren tuh, ya kan? Apa tuh pak? Wallah. Itu dulu mungkin bapak ibu ya selamat menjalankan 10 hari pertama Zulhijjah. Nanti juga mungkin selamat berkurban. Semoga tahun ini menjadi kurban yang terbaik, bukan sekedar menyembelih tapi mengambil hikmah daripada peristiwa ibadah kurban. Makin kuat ikhlasnya, makin naik sabarnya, dan makin cinta. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sehat-sehat semuanya. Isu. Oh jamaah sih